Cerita ini berawal dari seorang yang ingin cepat kaya. Orang itu bernama Wahyu, dan dia memiliki seorang teman bernama Dini. Suatu hari Dini berkunjung ke rumah Wahyu, dan mereka berdua sedang asik berbincang-bincang. Hei, gimana kabarmu sekarang, Yul? Ya, begitulah. Alhamdulillah, baik-baik aja. Terus, gimana kerjamu sekarang? Baik-baik aja sih. Emang ada apa? Tidak, cuma nanya aja. Oh ya, kamu ingin cepat kaya nggak? Maulah. Setiap orang kan pengen cepat kaya. Bener kamu, Yul, kamu ingin cepat kaya? Iyalah. Emang bagaimana caranya? Pakai jin, tuyul, apa babi ngepet? Ya elah, zaman sekarang masih pakai cara gituan. Ya, terus gimana dong? Korupsi dong, bro. Hah? Masa iya harus korupsi? Apa tidak ada cara lain? Ada banyak, tapi cara yang paling mudah ya korupsi itulah. Terus ntar kalau ketahuan, aku masuk penjara dong. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Lika pun datang ke rumah Wahyu, dan ia pun mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu Lik. Aku kira siapa tadi. Iya nih Yu, gimana kabarmu sekarang? Baik-baik aja. Terus, kalau kamu gimana kabarmu sekarang? Baik-baik aja kok Yu. Ya udah Lik, kita ke dalam aja. Soalnya nggak enak kita ngomong di luar. Lalu Lika pun diajak masuk ke dalam dan Lika bertemu dengan kawan lamanya yaitu Dini. Ada kamu di sini, Din. Ya, oh ya, udah lama nggak ketemu, Lik. Iya nih Din. Ya udah, kalian berdua ngobrol-ngobrol aja dulu. Aku mau ke belakang bentar. Iya dah Yu. Wahyu pun pergi ke belakang dan mereka berdua melanjutkan pembicaraannya. Kamu kemana aja, Lik? Kok udah lama nggak ada kabarnya? Nggak kemana-mana kok Din. Ngomong-ngomong, kamu kerja di mana sekarang, Lik? Aku kerja jadi hakim Din. Oh, gitu. Iya. Oh ya udah, aku mau pulang dulu ya Din. Ngomong-ngomong, Wahyu lama banget di belakangnya. Setelah Lika berbicara seperti itu, tiba-tiba Wahyu pun datang menghampiri mereka berdua. Maaf ya teman-teman, tadi aku lama di belakang. Iya, nggak apa-apa kok Yu. Oh ya, aku mau pulang dulu ya. Oke, lain kali aku dah yang main ke rumahmu. Iya Yu. Ya udah, aku juga mau pulang. Besok kita lanjutin lagi obrolan tadi ya, Yul. Ya udah, kalian berdua hati-hati ya. Yoi bro. Keesokan harinya Wahyu dan Dini bertemu di kafe tempat biasa Dini makan. Hei Den, udah lama nunggu. Enggak kok, aku juga baru sampai kok. Oh, ya udah. Kemarin pembicaraan kita sampai mana ya? Soalnya aku lupa. Saya juga lupa. Kamu udah tahu nggak cara korupsi?
Mana saya tahu, kan saya belum pernah korupsi. Udah, saya kasih tahu caranya. Ya udah, caranya gimana, Den? Pertama, kamu harus bersikap baik di depan atasan ini. Nah, ntar kalau kamu sudah bisa ambil hati bos kamu dan kamu menjadi orang kepercayaannya, nanti saya lanjutkan lagi. Oh, begitu. Oke dah, nanti saya coba dulu. Ya udah, lain kali kita bertemu lagi ya. Oke, sip bro. Ya udah, aku duluan ya, balik. Bye, Den. Akhirnya Wahyu dan Dini pun berpisah dari tempat di mana mereka bertemu, dan Wahyu pun mencoba cara yang diberikan oleh Dini kawannya. Keesokan harinya Dini pun ingin sekali pergi ke taman, dan akhirnya dia pergi ke taman sekalian dia sambil berolahraga. Ternyata sejuk ya jalan-jalan di taman, udaranya sejuk. Sambil dia jalan-jalan, tiba-tiba dia melihat kawannya yang sedang asik duduk di taman, dan dia pun langsung menghampiri kawannya tersebut. Ternyata kamu, Din. Iyalah, habisnya aku ngeliat kamu diam aja dari tadi. Kamu ngapain duduk sendirian di sini? Aku bingung, Din. Semua kasus yang aku tangani itu semuanya tentang korupsi. Kenapa orang zaman sekarang lebih suka cari uang dengan cara korupsi? Kalau caranya, penjara bisa penuh. Aduh, gimana nih? Mana aku lagi yang suruh Wahyu korupsi? Kamu kenapa, Din? Kok malah diam aja? Nggak apa-apa, Kolik. Ya udah, aku mau loncat olahraga aja. Kamu mau ikut nggak? Ya udah, ayo. Akhirnya mereka berdua berolahraga bersama. Hampir seminggu Wahyu mencoba cara Dini. Saat ini dia sudah menjadi orang kepercayaan bosnya. Pada suatu hari Wahyu pun diberi uang oleh bosnya untuk membayar pajak perusahaan milik bosnya. Tetapi dia tidak membayarkannya dan ia pun bermaksud untuk mengambilnya. Ini uangnya tolong kamu bayarkan pajak perusahaan ini. Baik, bos. Cuma hanya uang daripada pakai perusahaan pajak, ini buat apa aja deh. Lalu Wahyu pun membuat surat tanda bahwa perusahaan sudah membayar pajak. Tiba-tiba ia pun dipanggil oleh bosnya, dan bosnya ingin meminta tanda pembayaran. Halo, bos. Halo Wahyu. Ada apa, bos? Apakah uang pajak perusahaan sudah kamu bayarkan? Sudah, bos. Oke, bagus. Terus mana tanda pembayarannya? Ini, bos, tanda pembayarannya. Ntar saya antarkan ke ruangan bos ya. Oke, saya tunggu di ruangan saya. Ini, bos, bukti pembayarannya. Oh, ternyata kamu sudah bayar. Ya udah, kamu silakan kembali kerja. Baik, bos. Setelah Wahyu diberi kepercayaan dari bosnya, Wahyu pun selalu mengambil uang pajak kantor perusahaan bosnya. Setelah beberapa bulan berlalu, perusahaan bosnya pun mendapat surat dari kantor pajak yang berisi bahwa perusahaan tidak membayar pajak selama 5 bulan secara berturut-turut.
Akhirnya, Wahyu pun dipanggil oleh bosnya untuk ke ruangannya. Wahyu, itu dipanggil sama bos. Oh ya? Oke, ntar saya ke sana. Ada apa bos? Manggil saya ke sini? Saya mau nanya sama kamu. Semua uang yang saya kasih kamu buat bayar pajak itu kamu kemanakan? Bukannya saya sudah bayarkan bos? Jangan bohong kamu. Mulai sekarang kamu saya pecat dari perusahaan ini. Tapi kenapa saya dipecat bos? Kamu gak usah banyak nanya. Keluar kamu dari ruangan saya. Baik bos. Lalu Wahyu pun dipecat dari kantor dan akhirnya ia pun pulang ke rumah. Tiba-tiba ada seorang polisi yang berbadan tegap datang ke rumah Wahyu untuk menangkapnya. Wahyu pun membuka pintu dan ia pun kaget. Permisi. Benar ini dengan rumah Bapak Wahyu? Ya Pak, benar. Saya sendiri. Memangnya ada apa? Anda kami tahan. Ini surat penangkapan atas nama Bapak. Memangnya ada apa Pak? Saya ditahan. Saya nggak pernah melakukan ini Pak. Nanti biar Bapak jelaskan lagi di kantor. Tapi Pak, Akhirnya Wahyu pun ditahan di kantor polisi. Dini pun datang ke kantor polisi untuk menemui kawannya. Permisi Pak, saya ingin bertemu dengan Pak Wahyu. Anda siapanya Bapak Wahyu? Saya temannya Pak. Oke, ini Bapak Wahyu. Kalian punya 5 menit. Silakan. Wahyu, sabar ya. Ntar saya suruh hakimnya biar hukumanmu menjadi ringan. tolong banget ya Din. Tolong saya. Saya nyesel banget berada di sini di balik jeruji besi ini karena perbuatan saya. Ya, sengaja ayo. Lagi pula yang biasa jadi hakimnya Rika. Semoga aja dia mau nolongin saya ya. Ya Wahyu, tenang aja. Udah yuk, aku pulang dulu ya. Besok sini lagi. Yang sabar ya yuk. Ya Din. Dini pun menemui Lika di rumahnya, dan dia pun meminta Lika agar memberi hukuman yang ringan untuk Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Mas Din. Ada apa, Din? Tumben banget kesini. Rika, mau nolongin Wahyu nggak? Nolongin apa nih, Din? Besok kan kamu yang nanganin kasusnya Wahyu. Kamu ringankan aja hukumannya. Gak bisa lah, kan aku ngikutin undang-undang yang berlaku. Yaudahlah, kalau nggak bisa aku pergi dulu. Keesokan harinya, Wahyu pun akan disidang. Dan tanpa disangka oleh Wahyu, ternyata yang menjadi hakim dalam persidangannya adalah kawannya sendiri, yaitu Lika. Dan persidangan pun akan dimulai.
Persidangan ini saya buka. Saudara Wahyu, apa benar Anda menyelewengkan dana perusahaan milik bos Anda? Kenapa kamu menyelewengkan dana tersebut? Saya ingin cepat kaya. Setelah beberapa pertanyaan dilontarkan kepada Wahyu, akhirnya hakim membuat keputusan. Berdasarkan bukti-bukti, dengan demikian kami memutuskan, Saudara Wahyu, Anda saya jatuhi dengan pasal 2 Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi dengan maksimal hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar. Dengan demikian kasus persidangan ini saya tutup. Dan akhirnya Wahyu pun dipenjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Taking the world, you'll see they'll be caught